Fokusnya itu gini, tentang kebijakan publik. Kebijakan dan statement para pejabat-pejabat ini loh. Karena mereka ini kan yang ngegaji ya rakyat. Nih Pak Presiden harus tahu, banyak menteri-menterinya itu cuman modal ABS. Emang menteri doang, Bang? Banyak. Ribuan korban meninggal baru lu evaluasi. Iya. Dari kemarin kemana aja lu? Lagi main domino sama pembalak liar. Gue juga bingung sama tim kreatifnya si Menko Zulhas ini. Kok kepikiran Zulhas mengangkat beras? Orang-orang pasti ngiranya pencitraan lu. Udah pasti orang bakal ngira, nggak salah juga orang ngira kayak begitu. Yes-ku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Torpedo. Belakangan situasi kebangsaan kita ini banyak duka, Pak. Ya. Nah, tapi di tengah-tengah itu banyak orang yang berani pasang badan untuk mengkritik secara keras. Kalau dari aktivis lingkungan ini ribuan bencana di depan mata. Ya. Dan nggak jauh dari pulpen, pena, teken-teken para pejabat ini, Bang. Ah, kita udah kedatangan siapa nih hari ini, Bang? Kita hari ini kedatangan DPO, wanted. DPO. Karena aku lihat konten-kontennya itu bukan lagi di pinggir jurang ya, tapi udah main di jurang. Ini bahkan lebih torpedo dari torpedo nih beliau ini. Kita kenalkan langsung. Salim Doer. Terima kasih Bang Salim. Terima kasih Aku manggilnya semuanya. Salim Doer. Menteri dong. Oh, menteri. Menteri. Kim Jong Wer, boleh. Pak Kim Men, Jong Pak Wer. Men ya. Berarti Pak Men. Ya, Siap boleh. Pak Men. Siap. Jadi kita lihat bukan belakangan ya, tapi udah jauh sebelum itu. Bang Salim Doer ini menghiasi lah media sosial kita dengan kritik-kritiknya. Kalau aku sih FPP aku lewat terus. Iya, menghiasi media sosial kita lah. Dan itu juga kita penasaran, lu kenapa seberani itu sih Bang? Itu kan jatuhnya kalau aku lihat kontennya nih, orang yang ngerti hukum, orang yang saya sebagai jurnalis, itu masuk ranahnya hate speech. Itu kan dua kaki lu udah di penjara kan, kepala doang di luar gitu. Lu kenapa seberani itu sih Bang? Nggak, gini Bang, kalau gua sih fokusnya itu gini, tentang kebijakan publik. Kebijakan dan statement para pejabat-pejabat ini loh. Karena mereka ini kan yang ngegaji ya rakyat melalui pajak kita. Ya kita seharusnya berhak dong, maki-maki dia kalau lu nggak bener gitu. Ya kayak pembantu lah. Maksud gua, kalau masalah hate speech ya memang ini gaya gua. Masalahnya, gua udah pusing juga tiap hari berita. Kayaknya lu juga pasti sama deh. Lu lihat berita, cuman lu nggak kontenin aja nih berita apa lagi nih, monyet nih lagi. Iya. Setiap nongol berita, ini lagi. Gue udah paling, udahlah gue kata-katain aja dah. Maksud gue, siapa sih yang nggak kesel sama kebijakan-kebijakan yang sekarang gitu kan, statement blunder para menteri sekarang gitu. Itu, jadi ya gue mengkritik ya kayak beginilah gaya gue. Tapi masih nyenyak tidur, Bro? Hah? Masih nyenyak? Nyenyak tidur, gue mah tidur aja. Kalau masalah teror apa segala macam itu udah biasa. Emang ada teror? Banyak. Teror DM tuh gue ribuan lah itu. Bentuknya, bahasanya seperti apa teror? Ya cuman biasa. Paling ini deh, paling radikal terornya. Ya. Sampai pengancaman pembunuhan nggak? Itu ada biasa, Ada. itu sering itu. Ribuan itu di DM. Cuman ya DM-nya yang anonim, nggak mungkin akun asli. Mereka itu ya DM, gua tahu lokasi lu di sini. KTP lu, gua di doxing kayak gitu. Gua bilang, kalau lu tahu lokasi gue ya udah samperin. Beres, selesai kayak gitu. Cuma masalahnya gue tungguin kagak datang, sampai gue pulang kagak datang juga. Emang kalau didatengin lah, kan yang lu kritisi termasuk orang-orang besar yang gue lihat ya, punya power, punya kekuatan. Iya. Emang kalau dia mengutus orang ataupun orang yang terlatih lah, Gini, kesiapan lu apa Bang? gini aja Bang, gua kalau udah bikin konten kayak gini, gua udah siap mati, udah beres aja. Gua mati tinggal mati, besok ada lagi bikin yang konten kayak begini. Gua tuh pertama kali gua ngonten pada saat awal-awal demo lah. Maksudnya sebelum-sebelumnya kan selalu ada menteri bikin statement ini, pejabat bikin statement kayak gini-gini. Di mana nih Bang akhirnya tuh? Agustus kemarin tuh, gua pertama kali bikin konten itu. Cuman maksud gua kayaknya udah capek lah hidup di
jadi WNI itu udah capek lah, udah. Masalah lu mau ngapain gue udah bodo amat, yang penting nih gue ngomong ya. Gue ngomong, beritanya ada, faktanya ada, gue sampein dengan bahasa gue. Lu nggak suka, ya udah, ketemu. Gitu. Cuman kalau mau gentle, buat para pejabat yang memang nggak suka sama gue, temuin langsung gue, ya. Kagak perlu ngutus-ngutus orang. Monyet lu semua. Itu yang Bahlil gimana bang? Pelaporan akun apa? Apa tuh? Yang Bahlil. Oh yang Bahlil, oh yang akun-akun teman-teman kita tuh Kementerian Kurang Bahlil Ajar. Cahaya Ilahi. Bukan. Bahlil Cahaya Asia. Gimana? Bukan Bahlil itu yang apa namanya? Melaporkan. Yang lapor bukan. Itu adalah ormas di bawahnya dia. Ya itu gue juga dengarnya itu dari mereka, katanya itu mereka cuma konsultasi. Konsultasi, tapi konsultasi ngapain ke polisi lu? Mau ngapain? Nah, yang kemarin tuh yang kena ya Kementerian Kurang Ajar, Kementerian Baku Hantam, Kementot, teman-teman gue juga semua kena juga. Nah itu yang akun pertama apa? Rehat dulu sementara. Apa cerita itu bang? Oh itu gue kena shadow ban, cuman rehat 5 hari lah, 5 sampai 7 hari. Soalnya konten gue itu nggak direkomendasikan ke non follower, jadi gue biarin gue freeze dulu, gue main di akun baru gue, Menteri Kim Jong-wer. Jadi gue jauh lebih keras lagi di situ. Biarin makin panas. Iya. Makin panas. Makin panas. Gua makanya kan kalau ditanya lu nggak takut banget. Gua udah tahu konsekuensinya ketika gue bikin konten ini. Masalah mati tinggal mati, Bos. Ngapain lagi sih? Tapi kan kalau kata presiden, orang yang sering ngeritik-ngeritik itu antek asing. Kita harus confirm dong. Ya. Lu bukan antek asing ya? Bukan. Gua justru di sini stand gua membela Pak Presiden. Stand gua itu nih Pak Presiden harus tahu banyak menteri-menterinya itu cuman modal ABS. Emang menteri doang, Bang? Banyak, Bos. Pejabat-pejabat bawahannya itu. Presidennya enggak? Ya, kan presidennya kan kita tahu sendiri. Beliau kan sudah tua. Beliau taunya terima laporan aja. Oh, menterinya. Gak mungkin dong presiden langsung turun kayak gitu. Kalau presidennya langsung turun, ya berarti menterinya kagak beres. Ganti aja, pecat aja. Gitu. Kayak kemarin tuh siapa? Si Tung 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 Sahur. Menteri apa? Mukanya kayak matahari Teletubbies tuh. Dia bilang, Pak, pokoknya Aceh Tamiang listrik bakal nyala 93%. Malam ini. Besokannya sampai 2 hari temen gue yang di Aceh telepon. Kagak nyala juga. Monyet lo ngebohongin Pak Presiden. Gak rakyat juga yang di-prank. Iya. Presiden juga di-prank. Lagi ngolah deh bang. Hah? Lagi ngolah. Ngolah apa tuh? Ngolah presiden. Barang bagus ini. Nah, itu juga selain Pak Bahlil, kalau kita bedah nih kontennya, ada juga Raja Juli, Menhut. Kemudian ada juga Julhas. Dari 3 menteri ini, emang apa sih yang mau abang head dari mereka ini? Ya maksud gue kayak kita mulai dari si Raja Juli dulu lah. Dari pertama kali bencana itu, aduh. Awalnya itu dia bikin mau bikin acara fun walk sama partainya dia lah gitu. Maksud gua, lu sebagai Menteri Hutan seharusnya lu yang paling disorot soal bencana ini. Walaupun sudah diklarifikasi katanya gitu-gitu. Cuman gimana ya? Nggak usah lah, diturunin lah semuanya pamfletnya itu. Nah, terus dia juga bikin statement, ya ini jadi titik balik kita evaluasi. Nggak nunggu korban jiwa dulu, woi monyet. Masa nunggu ribuan korban meninggal baru lu evaluasi? Iya. Dari kemarin kemana aja lu? Lagi main domino sama pembalak liar. Apalagi benerin poni. Itu padahal 1 nyawa pun, itu ya nyawa. Itu tanggung jawab moral dan jabatannya itu harusnya ya mundur ya? Iya, lu tahu kan yang waktu pas dia main domino sama pembalak liar, klarifikasinya apa? Saya nggak kenal sama pembalak liar. Memenuhi undangan. Kata lu orang gila apa gimana? Ini kita orang biasa aja ya, orang biasa. Kita nongkrong sama orang yang kita kenal, ini nongkrong loh. Apalagi lu main domino bareng, masa lu nggak kenal sih? Kan gitu. Jawaban lu makin tolol kata gua. Iya. Tapi kayaknya masih disayang, sebab belum ada tanda-tanda mau. Bukan masih disayang, menurut gua ya gimana ya, gua juga nggak bisa ngomong sih. Aduh, emang kudu dibuang orang-orang kayak gini nih.
Itu sampah kabinet gue bilang. Raja Juli selesai. Apa masih ada lagi? Lanjut ke Agustus 2025. ah, Toba Pulp Lestari, Toba Pulp. PT TPL yang di Sumut digadang-gadang dari dulu sampai adat Batak, Polres AKBP menyerukan tutup. Malah dikasih penghargaan sama beliau. Iya. Ya. Udah jelas dia bikin kerusakan dalam pandangan para penyorot lingkungan di Sumut. Malah dikasih penghargaan sama Raja Juli tuh. Nah, PT Toba Pulp punya siapa sih? Sukanto Tanoto. Itu yang kemarin dicabut juga, Bang, izinnya. Diberhentikan. Sekarang udah Nah, itu dia tuh Raja Juli tuh. Kok bisa sih kayak gitu jadi menteri hutan? Lu coba lihat rekam jejaknya dia tuh kan. Dulu kan dia ini banget tuh sama Pak Prabowo kan. Dia bilang, "Ini menteri apa? Si Prabowo ini adalah orang yang pembohong terlebay." Dia ngasih penghargaan award gitu kan. Sekarang dia puji-puji Prabowo ya kan. Katanya Pak Prabowo itu apa? Sayang hutan, satwa. sayang satwa kata gua. Berak. Lu kerja aja yang bener. Raja Juli, kerja aja yang bener, kagak usah jilat-jilat. Kita semakin benci gua kalau semakin kayak gitu. Gua lebih respect sama dia ketika dia tahu dia salah, dia mundur. Pada saat dia main domino sama pembalak liar, tahu diri, mundur saat itu harusnya. Ya. Harusnya kayak begitu. Masih mukanya itu tebel banget loh. Lebih tebel dari bibir gua. Terus Iya. Raja Juli masih ada lagi catatan, Bang? Ya udah sih, sejauh itu udah paling ya menteri banyak sih yang terkait bencana ini ya yang kita sorot. Ada menteri apa? Zulhas. Zulhas. Salah satunya balik lagi ke Raja Juli, salah satunya Dirjen Kementerian Hutan. Dirjen apa, Bang? Dirjen Kementerian Hutan yang dia buat statement bahwa pohon itu roboh dengan sendirinya katanya. Oh, iya. Kata gua. Rame. Emang kita bocah SD juga paham. Itu potongan kayunya rapih, bego. Dirjen tolol. Kok bisa Anda jadi dirjen? Anak SD juga tahu itu lah, ada potongan kayunya rapi, ada spidolnya apa segala macam. Dia bilang roboh dengan sendirinya, sukarela. Kan Nggak masuk akal. Makanya kalau gue bilang gini loh. Kalau berak itu tainya disiram, jangan dimakan. Jadi tolol. Ya gue bingung. Jadi iya panik akhirnya apa aja jadi omongan kan malah makin dibenci sama masyarakat yang kayak begitu. Lalu Zulhas, Bang. Aduh, Masuk ke Zulhas, Bang. kenapa itu? Aki-aki ngangkat beras. Kenapa? Apa? Greenpeace ternyata di era beliau pada saat Menteri Kehutanan, pelepasan hutan alam itu yang masuk sana. Ya, gue juga lihat datanya tuh. Maksud gue, Di medsos banyak juga yang maki-maki beliau. iya, Di Densu ke klarifikasi. kasih klarifikasi. Pernah ada Bang pribadi? Kalau gue pribadi, gue kan bukan yang kayak si Greenpeace atau kayak si Mas Dandi Laksono yang tahu banget data. Enggak. Gue udah tahu ya intinya di masa dia menjabat sebagai Menteri Hutan, dia tangannya ikut kotor dalam penebangan ini. Jadi maksud gue, ya udah, kalau lu udah kotor, ya lu akuin lu bersalah gini-gini. Kagak usah pencitraan, kagak usah. Masyarakat makin benci. Apalagi pencitraan cuma ngangkut beras. Lu pikir masih zaman televisi? Zulhas, lu aki-aki kagak melek medsos apa gimana sih? Gue juga bingung sama tim kreatifnya si Menko Zulhas ini. Kok kepikiran Zulhas mengangkat beras? Kan itu kanan kiri ada banyak ajudannya segala macem. Orang-orang pasti ngiranya pencitraan lu. Udah pasti orang bakal ngira, nggak salah juga orang ngira kayak begitu. Ada juga tuh yang aku lihat anak buahnya di DPR pakai rompi, Bang. Pakai rompi anti peluru tulisannya peler kan? Biar apa? Ini bukan lagi perang, Bos. Masih mendingan Komeng pakai rompi PMI. Iya. Iya. Masih mendingan Komeng pakai rompi PMI menghibur korban, itu baru bener, Bos. Iya. Lu pakai rompi anti peluru, nunjuk-nunjuk sungai. Biar apa lu mau digigit buaya? Peler. Bang, ini dia diingatkan lagi, Bang, kasus Sumatera. Dengan pelepasan hampir 500.000 hektar di Paposa untuk food estate. Dan dia sebagai Menko Pangan berkepentingan di situ. Melihat Sumatera dan ada potensi bencana juga di Papua ini.
Apa sih pesan Abang bro? Jungas. Ya maksud gua gini lah, gua nggak begitu tahu soal data-data kayak begini ya, karena gua cuman baca dari berita yang memang gua tahu, ya gua omongin gitu. Dan gua kan nggak yang teliti banget soal data, gua asal bacot aja. Cuman maksud gua gini, ini udah ada, ya cuman maksud gua gini, ini udah ada contohnya nih Sumatera. Yes. Janganlah melebar lagi ke Papua, janganlah melebar lagi ke pulau-pulau yang lain gitu. Jangan, Iya. jangan. Kan pejabat kita ini sering lupa, Pak. Ya, salah satunya pemimpin kita. Pemimpin kita juga kan memang pikun. Cuman jangan para nih? bawahan-bawahannya ini nih, menteri-menteri bangsat ini udah tahu ini dimanfaatin sama mereka. Wah, BS ya kan, asal bos senang, siap Pak, ya kan, beres. Pas nyampe sini udah kong kali kongnya sama konglo lagi. Yang kayak begitu. Janganlah mementingkan keinginan pribadi demi Keuntungan. rakyat yang diinin, jangan bos. Ini Sumatera aja udah Parah, Bang. 1.000 orang lebih. Per hari ini gue lihat baca berita 1.000 orang lebih. Iya, itu Dan yang hilang masih ratusan orang dan ratusan ribu rumah warga hilang. hilang. Itu mengenaskan itu. Mengenaskan. Menyedihkan. Nah ini mau digeser lagi ke Papua. Wah gila. Aku agak zigzag Bang. Kalau dari tadi menteri-menterinya, mohon maaf Bang, adalah fakta hari ini. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu tidak sesuai realita Bang. Ya. Iqbal Damanik, Greenpeace, kemarin baru dari Garuga. Ditanya di salah satu forum, emang benar tidak semengerikan di medsos? Di lapangan jauh lebih mengerikan Pak. Iya. Dan terakhir, Betul. mampu kok kita katanya Aceh udah terima deh dari Malaysia dari Iya. mana-mana kan? Ya. Betul. Minta tolong ke BBB lagi. Minta tolong dia. Sampai ada juga menteri yang dia bilang bantuan dari Malaysia itu nggak seberapa katanya. Masih jauh lebih ini dari Indonesia gitu kan. Maksud gua Malaysia itu ngebantu walaupun RM1 itu berharga. Pada saat itu Ya. masyarakat tuh butuh makan, RM1 pun berharga. Janganlah mengecilkan pemberian orang gitu loh. Ya benar-benar. Maksudnya Maksudnya banyak banget yang menyakitkan kondisi begini Bang ya. Statement-statement statement negara pejabat gitu ya. ini lagi bencana alam. Bukannya ditetapin sebagai bencana nasional biar anggarannya fokus ke situ, kebijakannya biar fokus ke situ. Ini malah Ada menteri juga bilang kalau mau ngasih bantuan laporan dulu. tuh Menteri Tai, Mensos, Gus Ipul, Menteri Mensos, Anda goblok. Nggak gitu caranya. Iya kita tahu. Emang ada, sebenarnya memang ada perizinan. Gue juga sempat ngobrol sama temen gue, ada. Iya. Kita tuh kalau misalnya mau galang Donasi. donasi, itu tuh harus ada izin. Memang benar, ada pasalnya juga. Cuman maksud gua ketika omongan itu disampaikan nggak tepat momennya. Ini momen lagi bencana alam. Jangan keluar statement itu dulu, kita tahu emang ada. Cuman maksud gua lebih urgensi kumpulin donasi dulu langsung lempar. Jangan omongan itu jangan keluar dulu. Ya. Apapun yang kita bisa 1.000, 2.000 kasih aja udah. Omongan apalagi dari pejabat publik omongan kayak gitu, menteri lagi. Gila. Oke lah Bang, dia kaki tangan presiden. Kenapa Abang jarang mengkritik Presiden Prabowo? Padahal dia yang pegang tongkat komando Bang. Ya kalau gue bilang, gue nggak bisa komentar banyak soal Pak Prabowo ya. Bisa jadi Pak Prabowo settingan HP-nya settingan untuk kids kali. Jadi dia nggak tahu di medsos kayak gimana. Nah, kan beliau cuma menerima laporan-laporan dari menteri-menterinya aja nih. Nah menteri-menterinya ini yang ABS ya? Nah, menteri-menterinya aja yang ABS. Ya kan? Kayak yang tadi barusan itu kan, yang soal listrik bakal nyala segala macam, kan gila. Listrik bakal nyala 93%, ya kan? Malam ini bakal nyala. Pantat lo yang nyala. 2 hari kagak nyala-nyala. Aku ingat salah satu pernyataan beliau ada forum mahasiswa. Dinda, Kanda tahu Dinda sedang ngolah, tapi Om senang. Oh, yang itu ya. Om senang. Karena Kanda juga dulu begitu. Pakai segala om, ya jarjit. Om senang. Ya, masih belaga om loh. Kalau catatan Abang mengenai Bahlil, Pak Bahlil, gimana Bang? Kenapa? Menurut Kan konten Abang salah satunya menyoroti Bahlil kan, Iya. ada yang bilang cahaya ilahi ya dan lain-lain lah. Bahkan sampai ada
Ya, maksud gua gini, kalau secara personal, Kanda memang orangnya baik. Gua tahu. Pak Kanda itu orangnya baik. Cuman maksud gua ketika dia bedakan personalnya dia sama pejabat publik, lu nggak bisa kayak begitu, Bos. Pejabat publik itu nggak bisa kayak begitu. Lu asal ngomong nggak bisa. Even kalau seandainya lu jadi pejabat publik, statement lu itu udah jadi statement publik. Yes. Ya. Dan semua orang berhak mengkritisi. Ya. Dan lu nggak boleh baper. Kalau lu baper, ya lu mundur. Betul. Gitu. Ya, ya. Oh, makan uang negara kok. Makan uang negara, lu gua bayar. Iya, iya. Dan sedikit banyaknya kebijakan lu akan mempengaruhi hidup gua. Yes. Hidup lu juga, hidup kita semua. Apalagi Menteri ESDM. Ya kan? Satu kebijakannya dia, saya nggak bisa ngisi Shell, monyet. Pakai dia bilang apa? Tankinya akan saya isi tangki es. Tahu? Iya, iya, iya. Shell jualan apa? Pijit aja, jadi tukang pijit aja. Lu aja yang jadi tukang pijit. Goblok. Pakai ngomong kayak begitu. Iya, kita dipasang isi pom bensin yang kualitasnya kayak air comberan. Makanya Shell dan lain-lain itu suruh belinya ke Pertamina. Iya, ngapain kayak begitu? Berarti Bang, kalau Pak Prabowo-nya kita husnuzon lah Bang ya. Kalau gua pribadi gini loh, Prabowo, Pak Presiden Prabowo itu beliau kepengen ya memang untuk rakyat, tapi bawahannya nih circle-nya ini loh. Ya. Ini nih yang merusak gitu loh. Laporan nggak sesuai dengan realita yang di lapangan. Ya kita tahu sendiri lah, kita nggak menutup kemungkinan bahwa Pak Presiden kita ya sudah tua, sudah mungkin bisa jadi pikun. Tapi udah mah tua dan pikun ditambah laporan yang kayak begini. Ya udah otomatis tiba-tiba aja, oh aman ya aman. Pulang mati lagi listriknya, pulang tendanya dibubarin lagi. Lo tau nggak yang berita di Aceh tuh apa yang tenda BNPB itu? Iya, yang mau menjelang presiden datang baru diberdiriin. Ya, ya. Itu gimana itu? Bikin sur aja ya. Bikin sur aja, udah mah berdirinya di tempat yang panas lagi. Orang juga males di dalam tenda itu. Itu akhirnya relevan ya ketika kemarin sidang kabinet paripurna Presiden menyebutkan kebohongan yang di medsos-medsos itu mengenai Sumatera. Bisa jadi ke situ, Bang. Bahwa laporan-laporan yang disuguhkan kepada Presiden itu tidak valid. Iya, bisa jadi. Laporan yang diterima oleh Pak Presiden sama realita yang di lapangan bertolak belakang. Karena teman-teman kita juga banyak yang di Aceh, gitu kan. Salah satunya ya beliau melaporkan itu jauh lebih parah daripada yang di medsos. Iya, iya, iya. Dan dengan entengnya, kepala BNPB dia bilang, nggak semencekam yang di medsos. Ya, tai monyet. Kan udah minta maaf Pak. Minta maaf berak. Nggak gitu caranya lu ketika jadi kepala badan penanggulangan bencana. Nggak kayak gitu ngomongnya. Tanggap, cepat tanggap. Wah ini langsung siapkan, langsung ajukan ke Pak Presiden proposal. Nih Pak, ini 3 provinsi kena. Masyarakat sudah banyak yang makan korban gini. Gimana bisa nggak ajukan proposal bencana nasional gini? Harusnya kayak gitu jadi kepala BNPB. Ya. Bukan bilang nggak semencekam di medsos, tolol. Tapi aku juga agak melihat ada lompatan-lompatan dari statement Presiden itu yang kadang bolak-balik. Iya. Dulu dia bilang tanam sawit kan sama juga pohon, ada daunnya. Kemudian setelah bencana beberapa waktu dia bilang hentikan penanaman sawit. Tapi setelahnya dia bilang tanam lagi sawit. Itu konteksnya yang di Papua atau di mana itu? Iya. Itu kan ada lompatan-lompatan, mondar balik. Yang gue lihat itu, ini dugaan gue ya. Dugaan gue tuh mungkin Pak Presiden itu sekarang saat ini mengalami kepikunan. Itu tiba-tiba aja blank gitu ngomong, udah kayak nggak sehat gitu menurut gue. Makanya yang harus dijaga itu Pak Presiden dan nih bawahan-bawahan ini aja nih yang ABS ini loh yang kita sikat gitu. Kayak waktu itu Pak Presiden ngomong di mana yang lagi di bencana, Sumbar apa di mana tuh? Ya dia bilang, kalian mau nggak kami bersihkan koruptor gini. Tiba-tiba aja random aja ngomong kayak begitu kan? Tamteng itu Bang kalau nggak salah. Nggak ada konteksnya gitu. Ya. Ini lagi bencana tiba-tiba ngomong kayak begitu. Ini kalau menurut gua ya, ini Pak Presiden mungkin lagi sedang mengalami kurang sehat di beliau punya pikiran. Jadi Tapi kalau kurang sehat, keluar negeri kemarin. ya bisa aja kan dibopong kayak gitu. Harusnya rehat dong, Bang. harusnya ya. Nggak tahu lah, gue juga bingung. Aduh, Pak Presiden nggak ngeliat medsos atau emang HP-nya di setting mode kids kalau kata gue.
Karena Bang, beredar juga di lini masa sosial media, wabil khusus laporan dari teman-teman Jatam. Sejumlah kabupaten kota terparah di Aceh itu berada di atas lahan HGU-nya milik Pak Prabowo. Dan pada saat debat Pilpres, dia mengamini itu ketika ditanya oleh Pak Jokowi. Iya. Ini ada kaitannya kayaknya sama kenapa tak kunjung menetapkan sebagai bencana nasional, Bang? Kan nggak mungkin jeruk makan jeruk, Bang. Iya, kalau itu gua belum tahu pasti ya, maksud gua yang soal HGU atau gitu, gua nggak terlalu komen karena gua belum tahu datanya juga. Jadi gua kalau misalnya yang gua belum tahu ya gua takut malah jadi gua yang blunder gitu kan. Ya. Jadi begitulah kurang lebih. Karena leader bukan apa yang kau ucapkan, tapi tindakanmu. Ucapan tindakan harus laras, Pak. Itu Memang akan seharusnya. contoh. Memang seharusnya begitu. Apa yang gua kalau misal jadi Pak Presiden itulah susahnya. Ini banyak yang emang bawahannya ini yang memang berlomba-lomba untuk mencengkram Prabowo, menusuk Pak Prabowo dari bawah nih menteri-menteri warisan periode terdahulu lah. Salah satunya. Ya banyak. Itu yang menurut gua ya Pak Prabowo-nya udah tua dan rentak dan ini ditambah ini udah komplit. Bahaya kita, Bang. Udah nggak Bahaya. nyenyak tidur anak cucu anak-anak kita. Makanya besok. kita pikir Pak Prabowo itu tinggal di universe mana sih? Kadang-kadang kita suka berpikir begitu ya. Apa yang beliau sampaikan kok nggak sesuai dengan realita yang ada di lapangan gitu loh. Ya. Ini apakah Pak Presiden menerima laporannya yang mana gitu? Yang selalu kita sikat itu nih bawahan-bawahannya nih. Nih Pak Presiden biar pada tahu, biar sampai ke atas. Nggak well informed kayaknya dia sama informasi itu ya. Bukan nggak well informed, kayaknya ada pembatas untuk informasi sampai ke Pak Presiden. Gua nggak tahu kok bisa sampai segitunya loh. Kan kalau di yang kita baca saat ini yang paling dekat atau menjadi pagarnya presiden itu Letkol Teddy. Ya, Apa mungkin? ya I don't know. Karena kan ya mungkin yang bisa bypass mungkin yang memang sehari-hari bersama beliau kan memang Letkol Teddy beserta staf-stafnya yang di istana kan. Tapi kan bisa jadi juga menteri yang di bawahannya yang lapor tentang keadaan yang di bawah nggak benar juga bisa jadi. Gitu loh. Ya. Gue juga mengkritisi pada saat orang istana tuh staf susnya Pak Presiden tuh siapa si Agung Surahman ya, yang beliau bikin A Day in My Life. Gue kritisi, gue katain. Oh iya. Nggak Itu gitu juga caranya. ceritanya. Marwah citranya Presiden mau lu bawa kemana? Lagi bencana alam lu bikin A Day in My Life, berenang dulu ini. Gila kata gue orang-orang circle-nya juga. Itu kayak konten-konten apa gitu ya? Iya, ini lagi bencana alam, bos. Korban banyak. Lu bikin A Day in My Life, baru bangun tidur, titit, alarm, peler. Nggak ada sense of crisis. Nggak ada sense-nya. Apa kayak gitu. Iya, bener. Dan kita sebagai rakyat bayar pajak untuk bayar orang kayak gitu. Najis gua mah. Bang, beberapa kali abang itu AI atau apa bang yang dimirip-miripin sama Kim Jong-un? AI itu AI. Terkesan abang sama Kim Jong-un apa gimana? Apa untuk sekedar joke aja? Itu jokes aja karena kan lucu-lucuan aja kan. Kementerian udah banyak nih kementerian, gua jadi menteri medsos aja lah gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir potongan abang mirip sih bang. Mirip apa Kim Jong-un? Iya. Iya. Bang, abang kira-kira akan konsisten nggak? Aku melihat kenapa abang belum dilaporkan. Kalau kita melihat feedback ke belakang, pelaporan itu biasa terjadi pada saat tahun-tahun politik. Iya. Nah ini 2008 nanti menjelang 2029 itu kan tensi makin meninggi. Itu Makin pasti meninggi. banyak laporan. Abang Dan kira-kira mungkin- masih konsisten nggak dengan kayak begini? Gua nggak bisa lihat gua ke depan, gua nggak mau. Ini akan jadi barbuk ini bang. Ya, makanya gua nggak mau bilang gua ke depan kayak bagaimana. Yang penting yang saat ini gua bakal konsisten dulu. Gua sikat semua menteri-menteri gua bakal sikat semua menteri-menteri Pak Presiden yang mentalnya ABS. Statement kebijakan publik yang kagak beres gua kata-katain. Iya. Aku menyambung nih, Bang Patan.
karakter yang sekarang ini, Bang. Pengkritik itu dirangkul, diajak ngopi. Besok-besok bismillah komisaris kan, Bang. Ketika tawaran itu datang, apa sikap Abang? Komisaris masih terlalu rendah. Gue juga udah sering ditawarin kayak begitu tuh. Jangankan komisaris. Apa Bang? Biar teman-teman tahu nih. Iya, jangankan Tawaran komisaris. apa aja yang udah datang? Udah banyak kayak gitu. Cuman ngapain kita kayak begitu? Kita sekarang fokus sekarang mengkritisi pejabat publik, kebijakan publik. Udah itu aja. Gue pengennya itu. Dan gue pengen jadi corong suara rakyat dulu. Gue nggak ngomong gue nanti kayak gimana nanti ya setelah after 2029. Gue saat ini gue beres, masih banyak masalah. Kita nggak usah jadi wakil menteri pun gue juga pernah ditawarin ngapain? Iya. Ngapain? Cuma nggak gue sebut Wakil menteri beneran nggak? Iya wakil menteri beneran lah, ngapain? Wakil menteri tenaga dalam. Ya, wakil menteri tenaga dalam gue gantiin Bang DJ. Iya wakil menteri tenaga dalam gue. Ngapain nggak lah? Gue saat ini gue belum mau masuk kabinet dulu. Cuma gue mau di luar. Iya. Gitu. Kasus Del Pedro DKK. Ya salah satunya Laras dan Itu belakangan kita lihat juga konten Abang sering ngebelain tuh orang-orang yang dalam tanda petik tidak diperlakukan adil secara hukum. Iya. Kepada aparat penegak hukum dan wabil khusus rezim ini, di penghujung podcast ini Abang mau bilang apa, Bang? Gini loh, selain kebijakan publik dan statement publik para pejabat, gue juga mengkritisi para penegak hukum yang nggak bener. Salah satunya ya kayak contoh lah, kayak tadi Del Pedro, Laras. Yeah. Maksud gue, udahlah, tahanan-tahanan politik bebasin lah. Kayak si Botok sama si siapa tuh temennya tuh yang di Pati, udah biarin aja. Itu nih bupati-pati menurut gue bangsat nih bupati-pati kalau nonton. Pada saat demo di Pati, semua masyarakat Pati itu menuntut bahwa si ini bupati ini untuk turun. Ya. Karena dia arogan. Berapa ribu orang hadapin saya, jangankan 50.000 orang kan arogan lu kayak begitu. Giliran disamperin, diiniin, ini malah dipenjarain orangnya. Kan sinting. Yeah. Kemarin sempat diperiksa KPK. Maksud gua, nih lu udah lolos nih si Bupati Sudewo ya. Dia udah lolos dari KPK. Lu udah balik lagi jadi bupati. Udahlah, si Botok itu juga rakyat lu. Dia nggak suka sama lu karena emang statement lu yang goblok. Sebagai pejabat publik, harusnya jadi evaluasi, sadar diri dan lu menjadi bupati yang jauh lebih baik. Gitu pikirannya. Jangan lu penjarain. Yang ada masyarakat malah yang benci sama lu bukan masyarakat Pati, tapi nasional nih. Ya. Gitu loh. Tapi mungkin, Bang, mereka APH ini kan ngelihat karakter pemimpinnya, mungkin nggak karakter rezim ini kuping tipis, Bang? Ya kalau balik lagi ke situ ya, itu kemarin kan hampir dimakzulkan kan dia oleh DPRD Pati kan kalau nggak salah. Tapi nggak jadi. Cuman maksud gua, udahlah. Kalau udah balik lagi ke jadi bupati, udah bebasin. Jangan orang mengkritik dikit-dikit tangkep, dikit-dikit tangkep. Yang lu tangkep itu yang bayar elu. Ya. Iya, rakyat itu mengkritik. Ya udah bebas aja ya, negara demokrasi. Bagaimanapun mereka berdemo. Ya kayak si Laras contohnya kan. Laras itu kan cuma karyawan biasa. Dia nggak punya power untuk menggerakkan massa. Pada saat demo Agustus, siapa sih yang nggak kesel sama aparat gitu kan? Ya dia bikin status dan akun Instagramnya juga dikunci gitu kan. Dia nggak punya power untuk menggerakkan massa. Ya. Tapi kok dikambing hitamin gitu. Maksud gua janganlah kayak begitu. Semena-mena gitu kan. Kayak kemarin juga tuh Ibu Ira. Kalau kita semua teman-teman medsos semuanya nggak berisik, wah lewat bro. Lewat. Begitu juga Nadim. Harus kita banyak penegak hukum yang menurut gua serampangan gitu loh. Gua nggak tahu apakah mereka lagi cari muka ke Pak Presiden atau lagi ngapain gitu. Tom Lembong juga kan. Kalau nggak mau dikritik ke hutan aja lah gitu, Bang ya. Hah? Kalau nggak mau dikritik ke hutan Iya, kalau aja. nggak mau kritik jadi rakyat biasa. Udah, lu nggak usah. Kalau lu baper jadi pejabat publik, jadi rakyat biasa. Lu yang mengkritik lagi itu pejabat publik gitu. Iya. Kalau Gibran, apa catatan Abang? Gibran. Gibran bingung, gua kosong soalnya. Kosong, dikit-dikit AI. Bapaknya bikin statement, AI harus diketatkan. Aduh, nggak bapak, nggak anak, sama aja, sama PA.
Gimana? Ini isinya udah torpedo semua ini. Aku sih agak merinding. Kalau kata siapa? Ade Armando ya. Iya. Gibran itu wapres terbaik. Yes. Kalau kata gua, terbaik. wapres terbalik. Paten bang. Paten. Guys-guysku, Guys-guysku. kritik di negara kita ini udah mulai jarang bang. Ya. Kita apresiasi Bang Salim Doer dan sejumlah influencer lainnya yang berani mengkritik kebijakan pemerintah. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Uang dari pajak rakyat untuk menggaji mereka ngurusin negara kok. Aku sih salut, berani pasang badan. Kayak tadi bilang diteror segala macam, nggak ada urusan. Ya. Wah ini baru abang awak ini. Ya. Ini masa depan kita ini bang. Wabil khusus terkait bencana bang, kita sangat-sangat menyayangkan dan ada daerah yang potensi seperti Sumatera. Iya. Mudah-mudahan itu dibatalkan. Semoga. Kita ketemu. Tunggu dulu dan semoga konsisten dong. Semoga konsisten. Kata-kata terakhir boleh gak gua? Boleh bro. Ini kata-kata penutup buat gua. Gua nggak pernah tahu suatu saat gua bakal hilang atau gua bakal di apa-apain atau gimana. Cuman gue pesan buat teman-teman semua di media sosial yang khususnya para pengkritik pejabat publik, mati satu tumbuh 1000. Kalau gue nanti suatu saat udah nggak ada, gue nggak pernah bisa tahu gue bakal kayak gimana nantinya. Mati satu tumbuh 1000, jangan patah semangat. Mantap. Top. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.